Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi dan Alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Sofian Khalidul Rais sudah berada join in di Zoom kami. Terima kasih Ustadz sudah berbagi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan persilahkan langsung kepada Ustadz untuk membawakan materinya. Ustadz, kami persilahkan kepada Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan mempelajari insyaallah ta'ala tentang inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaannya. Ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya apa? Dan penjelasan tentang kesempurnaannya. Inilah bagian akhir dari pembahasan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih ada satu pertemuan terakhir lagi, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Jadi tinggal dua pertemuan yang sekarang dan pertemuan yang akan datang. Insyaallah ta'ala kita selesaikan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Di kesempatan ini, tema pembahasan kita adalah mengenal inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau inti ajaran Islam, dan penjelasan bahwasannya agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan Allah sempurnakan agama Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke kota Madinah. Sebagaimana kata penulis rahimahullahu taala, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di Madinah, maka beliau diperintahkan untuk mengamalkan semua ajaran Islam yang tersisa. Tapi tentunya itu bertahap. Tidak sekaligus. Namun bertahap. 10 tahun beliau berada di kota Madinah. Tidak sekaligus. Mithlu zakati was sawmi wal hajji wal jihadi wal adhani wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam. Seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf nahi munkar, dan syariat Islam yang lainnya. Ini semuanya baru diwajibkan di kota Madinah. Walaupun para ulama juga mengatakan zakat sebenarnya sudah diwajibkan di kota Makkah.
Tapi perincian berapa yang dikeluarkan untuk berzakat nanti di kota Madinah. Maka jemaah sekalian, dari sini kita bisa memetik pelajaran. Mengapa selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah? Syariat-syariat ini belum diperintahkan. Yang lebih banyak beliau ajarkan atau wahyu yang diturunkan kepada beliau adalah berkaitan dengan keimanan, dengan keyakinan-keyakinan. Ini mayoritasnya. Ada amalan tapi sedikit, seperti sholat. Namun mayoritas yang turun adalah berkaitan dengan keimanan, dengan keyakinan-keyakinan, dengan akidah. Terutama beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang paling banyak yang turun di kota Makkah selama rentang waktu 13 tahun. Nanti ketika Nabi SAW di kota Madinah, barulah kebalikannya. Hukum-hukum yang harus diamalkan lebih banyak daripada keyakinan-keyakinan. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa pentingnya menyiapkan keimanan agar seseorang itu mudah dan bahkan bersemangat untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah, semua hukum-hukum Allah, dan menjauhi larangannya. Ini hikmahnya. Mengapa Nabi SAW di awal dakwah beliau fokus kepada akidah, keimanan, tauhid. Belum merinci, belum disyariatkan berbagai macam amalan-amalan. Karena awalnya harus disiapkan keimanan terlebih dahulu. Keyakinan yang kuat terlebih dahulu. Sehingga ketika turun perintah, karena orang yang diperintah ini sudah beriman, langsung dia kerjakan. Ketika turun larangan, langsung dia tinggalkan. Karena keimanannya sudah kuat. Keimanannya sudah kuat. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran pengaruh keimanan terhadap ketaatan seseorang. Seseorang itu semakin taat kepada Allah, semakin kuat dan semangat menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya, dipengaruhi oleh keimanannya. Keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap hari akhir dan keimanan terhadap semua yang diwajibkan untuk diimani. Maka hendaklah kita selalu berusaha memupuk keimanan kita, menguatkan keimanan kita. Begitu pula kita dalam berdakwah dimulai dari penyampaian tentang keimanan, terutama iman kepada Allah Azza wa Jalla. Mengajak kepada tauhid. Apakah tauhid rububiyah, uluhiyah, maupun al-asma was sifat. Ini kalau sudah kokoh, kalau sudah kuat dalam diri seseorang, mudah baginya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah sebabnya ucapan orang-orang yang beriman itu, ketika datang ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW, langsung sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nggak pakai pikir-pikir lagi. Nggak ada tunda-tunda lagi. Karena imannya sudah kuat. Dan itulah hikmahnya mengapa larangan
minum khamar itu secara bertahap. Tidak langsung diharamkan. Karena melihat kondisi para sahabat ketika itu, belum siap kalau langsung diharamkan. Maka dikuatkan keimanan mereka terlebih dahulu. Ketika keimanan mereka sudah kuat, begitu turun ayat tentang pengharaman khamar, langsung mereka hancurkan botol-botol khamar, bejana-bejana khamar mereka. Langsung mereka tumpahkan, mereka buang khamar-khamar mereka. Begitulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan pendidikan keimanan. Baik. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Kemudian kata Syekh, akhadha ala hadha 10 sinina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kaum muslimin. Wa dinuhu baqin. Dan agamanya tetap kekal sampai akhir zaman. Agama Islam akan terus ada. Sebagaimana umat Islam akan terus ada sampai hari kiamat. Tidak akan pernah musnah. Bahkan juga golongan yang selamat, yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam akan tetap ada. Akan tetap ada. Begitu pula ajarannya, ajaran Islam, ajaran Al-Quran dan Sunnah yang asli akan tetap ada dan tetap asli, seperti diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berubah, akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan ini khusus untuk agama Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena adanya jaminan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya di surat Al-Hijr Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan kamilah yang akan menjaganya. Maka Allah memberi jaminan penjagaan kepada ajaran Islam. Az-zikir itu maknanya mencakup Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah, maka kamilah yang akan menjaganya. Beda jamaah sekalian dengan ajaran-ajaran yang lain atau agama-agama yang lain. Tidak ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjaga keasliannya. Tidak ada. Hanya Islam yang Allah berikan jaminan. Kenapa jemaah sekalian? Karena Islam adalah agama yang dipersiapkan untuk penutup semua ajaran yang pernah Allah turunkan. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup terhadap semua Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus. Sehingga harus dijaga, harus tetap asli, harus tetap sempurna. Walaupun ada orang-orang yang mencemari ajaran Islam. Tetapi semua yang mereka lakukan dapat tersingkap kepalsuannya. Dan yang aslinya akan tetap ada. Yang aslinya akan tetap ada. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Walaupun asalnya dari Allah Azza wa Jalla. Contohnya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu asalnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Sudah berubah sampai kepada pokok ajarannya. Pokok ajarannya adalah keimanan,
mereka rubah menjadi kekufuran. Pokok ajarannya adalah tauhid, mereka rubah menjadi kesyirikan. Itu yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Itu yang asalnya dari Allah. Kalau yang asalnya bukan dari Allah, ya nggak usah ditanya lagi. Cuma buatan-buatan manusia. Bahkan ada Tuhan yang mereka sebut dewa, itu asalnya dari novel, yaitu Sung Gokong. Itu kan dari novel sebenarnya. Lalu diangkat menjadi Tuhan. Tuhan khayalan. Dewa khayalan. Iya. Jadi, yang bukan diturunkan dari Allah hanya buatan-buatan manusia, nggak usah ditanya lagi. Itu memang palsu dari awal. Bukan ajaran yang benar. Maka jemaah sekalian, hanya Islam ajaran yang benar. Dan hanya Islam yang Allah berikan jaminan. Selalu akan ada aslinya sampai hari kiamat. Bahkan Allah juga memberi jaminan akan selalu ada golongan yang mengamalkan ajaran yang asli, yang belum terkontaminasi, yang belum tercemari oleh berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan, kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, dan lain-lain. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Hadis tentang At-Ta'ifatu Al-Mansurah. At-Ta'ifatu Al-Mansurah. At-Ta'ifatu Al-Mansurah artinya adalah golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka selalu ditolong oleh Allah? Karena mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah At-Ta'ifatu Al-Mansurah, golongan yang selalu ditolong. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berpegang teguh dengan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka dan menyelisihi atau memusuhi mereka. Mereka terus mendapatkan pertolongan Allah sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mereka tetap mendapatkan pertolongan Allah serta berpegang teguh dengan kebenaran, dengan ajaran yang asli. Inilah jemaah sekalian hadis At-Ta'ifatu Al-Mansurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan senantiasa ada satu golongan dari umat beliau yang tetap berpegang teguh dengan kebenaran, dengan ajaran yang asli. Sampai kapan? Sampai datang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud ketetapan Allah di sini? Angin yang berhembus di akhir zaman dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Sampai di hari itu akan senantiasa ada golongan yang berpegang teguh dengan ajaran yang asli, dengan kebenaran. Dan mereka akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa mereka akan mendapatkan ujian. Mereka direndahkan oleh manusia, dicaci maki, dianggap sesat. Tetapi Nabi SAW mengatakan, itu semuanya tidak membahayakan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini sudah sunnatullah. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang asli, dengan kebenaran, dia mesti diuji.
Dia mesti dimusuhi oleh sebagian manusia dengan berbagai macam bentuk permusuhan. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita gembira kepada kita bahwa itu tidak membahayakan mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa mereka mendapatkan pertolongan Allah? Karena berpegang teguh dengan ajaran yang asli. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci menggapai pertolongan Allah. Inilah kunci kemenangan. Kita berpegang teguh dengan ajaran yang asli. Dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya orang kalau mau berpegang teguh dengan ajaran yang asli, sulit. Dia berjuang di organisasi misalkan, atau kelompok atau partai yang mementingkan kemenangan. Bukan mementingkan bagaimana proses untuk menang. Karena kalau sudah mementingkan kemenangan, maka segala cara akan mereka tempuh. Walaupun bertentangan dengan syariat. Walaupun bertentangan dengan syariat. Mereka lupa kemenangan Islam, kemenangan yang hakiki apabila Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan Allah memberikan pertolongan kepada kita apabila kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahkan jemaah sekalian, berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, itulah sebenarnya kemenangan yang terbesar. Apabila kita sampai akhir hayat berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah kemenangan yang sebenarnya. Tapi sebagian kelompok, sebagian ormas, sebagian partai-partai, mereka menganggap kemenangan itu apabila bisa merebut kekuasaan. Kemenangan itu apabila menang pemilihan, sehingga menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi anggota dewan. Mereka pikir itulah kemenangan. Mereka lupa. Itu hanyalah penyesalan dan hisab yang berat. Kalau tidak amanah. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, innakum satahrisuna alal imarah, wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, akan sangat ingin menjadi pemimpin, padahal itu adalah penyesalan di hari kiamat. Hati-hati jemaah sekalian. Kemenangan yang hakiki seorang muslim adalah ketika dia berpegang teguh dengan syariat Allah. Dan kemenangannya yang terbesar adalah ketika dia istiqamah sampai akhir hayatnya. Jadi jangan salah jemaah sekalian. Pertolongan Allah kepada kaum muslimin apabila mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun meninggalkan mereka. Allah tidak memberi pertolongan kepada mereka. Baik. Jadi kata Syekh, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap eksis, akan tetap ada sampai akhir zaman. Begitu pula orang yang berpegang teguh dengannya akan tetap ada. Karena Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Karena mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kunci pertolongan. Iya. Sebagaimana juga jemaah sekalian, janji Allah di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah,
Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dan Allah akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan aman sentosa. Mereka, kata Allah, senantiasa beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah menjelaskan kepada kita pertolongannya kepada hamba ada 3 bentuk. Di antara pertolongan Allah kepada hamba ada 3 bentuk di dunia ini. Yang pertama, Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Yang kedua, Allah kuatkan agama mereka. Maksudnya mereka bisa menegakkan syariat. Syariat yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Jadi kalau cuma kekuasaan saja tidak bisa menerapkan syariat, itu belum sempurna pertolongan Allah. Bahkan bisa jadi itu istidraj. Azab dari Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang meninggalkan syariat Allah, tapi mereka diberi kekuasaan. Hati-hati. Itu bisa jadi istidraj. Yaitu azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Sebagaimana peringatan Nabi SAW, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat seorang hamba dianugerahkan berbagai macam kenikmatan dunia oleh Allah yang dia senangi, padahal dia bergelimang dosa, maka itu hanyalah istidraj. Azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, subhanallah, mereka sudah tahu hukumnya, tapi mereka tinggalkan. Maka, kata Allah, ketika mereka lupakan peringatan-peringatan, mereka lupakan hukum-hukum Allah, syariat Allah mereka tinggalkan, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dari segenap penjuru. Perhatikan jemaah sekalian. Ini azab Allah. Orang yang berbuat maksiat, Allah bukakan untuknya pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Hati-hati. Kemudian kata Allah, ketika mereka sudah benar-benar bergembira, menyombongkan diri, kami azab mereka tiba-tiba. Dan mereka pun berputus asa. Kenapa putus asa? Sudah nggak ada waktu untuk bertobat. Na'udzubillah. Maka yang kedua, pertolongan Allah yang hakiki justru adalah Allah tolong kita untuk menegakkan agamanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga kata Allah dalam ayat ini, yaitu surat An-Nur ayat ke-55, Allah akan gantikan keamanan, rasa takut mereka menjadi keamanan. Allah tolong mereka dari semua musuh-musuh mereka yang membuat mereka takut, yang ingin menghancurkan mereka, yang memusuhi mereka, yang ingin mencelakakan mereka dari semua golongan orang-orang kafir, ingin mencelakai kaum muslimin, maka Allah berikan pertolongan kepada mereka, Allah berikan rasa aman dari ketakutan tersebut. Iya, ini jemaah sekalian, 3 pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kepada siapa Allah berikan pertolongan ini?
kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana di awal ayat, wa'adallahu ladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Jadi bukan kepada orang yang perjuangannya menyebabkan dia meninggalkan iman dan amal soleh. Dia berjuang di satu ormas atau organisasi misalkan, atau sebuah partai yang mengharuskan dia mengumpulkan massa yang sangat banyak, maka akhirnya sudah tidak peduli lagi dengan syariat, yang penting bisa ngumpulin orang sebanyak-banyaknya. Bahkan tidak peduli orang itu kafir sekalipun, diajak bergabung, kalau perlu dia didukung, diangkat, agar dia bisa membantu misi-misi mereka. Subhanallah. Maka tidak akan berhasil jamaah sekalian perjuangan seperti itu. Kalaupun mereka meraih kekuasaan, kita khawatir, kita takutkan. Itu hanyalah istidraj. Karena mereka dapatkan itu dengan menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ini bisa kita petik dari penjelasan Syekh, agama Nabi SAW akan tetap ada sampai akhir zaman. Begitu pula orang-orang yang berpegang teguh dengannya akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, wa hadza dinuhu, inilah agamanya. Sekarang beliau mulai masuk dalam penjelasan inti agama Islam. Inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah ajarkan kepada umat ini. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau telah ingatkan, beliau telah larang umat ini untuk melakukannya. Inilah jemaah sekalian agama Islam. Agama yang sempurna. Semua kebaikan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita amalkan, dan semua keburukan telah beliau larang. Beliau ajarkan untuk melarang kita agar menjauhinya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaih ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya, kata Nabi SAW, tidak seorang nabi pun kecuali wajib atasnya untuk mengajarkan kepada umatnya semua kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan umatnya semua keburukan yang dia ketahui. Inilah jemaah sekalian, sifat amanah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Seluruhnya, termasuk Nabi kita yang mulia, tentu Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling amanah. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul sekalipun, orang-orang menamakan beliau sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah. Sampai-sampai jemaah sekalian, orang-orang kafir musyrik yang memusuhi beliau tetap masih percaya kepada beliau sebagai orang yang amanah sebenarnya. Maka mereka kalau butuh menitipkan barang, walaupun di satu sisi mereka benci kepada Nabi SAW karena mendakwahkan tauhid, tapi mereka tetap menitipkan barang mereka kepada Nabi SAW karena tahu beliau amanah. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, di antara sifat amanah para Nabi dan Rasul adalah mengajarkan semua kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan semua keburukan yang dia ketahui kepada umatnya. Maka
Nabi SAW menegaskan, semua kebaikan sudah diajarkan dalam agama ini. Dan semua keburukan sudah diingatkan. Sudah diingatkan. Iya. Sampai-sampai jamaah sekalian, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah SAW meninggalkan kami, umat beliau, para sahabat Nabi SAW, dalam keadaan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara, kecuali beliau SAW telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Jamaah sekalian, ini kata kiasan untuk menunjukkan kepada kita betapa lengkapnya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Abu Dzar, Nabi SAW sendiri telah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satu pun kebaikan yang bisa memasukkan kalian ke surga dan keburukan yang bisa menjerumuskan kalian ke neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Baik, nanti insya Allah Syekh akan menyebutkan juga dalil dari Al-Quran tentang kesempurnaan Islam. Tapi sebelumnya, beliau mengingatkan terlebih dahulu, inti ajaran Islam itu apa? Inti ajaran Rasulullah SAW itu apa? Kata beliau, wal khairul ladzi dalla alaihi tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Dan kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah tauhid. Dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jemaah sekalian, ajaran Islam itu bisa disimpulkan dalam kalimat ini, kalimat yang singkat. Apa yang diajarkan Nabi SAW yang paling penting, apa kebaikan terbesar, maka namanya adalah tauhid. Kemudian yang berikutnya adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi, inilah ajaran Islam, inilah kebaikan. Inilah kebaikan dalam pandangan seorang muslim. Apa itu kebaikan dalam pandangan seorang muslim? Kebaikan terbesar adalah tauhid. Dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Jadi jemaah sekalian, inilah pandangan hidup seorang muslim. Baik. Jadi jemaah sekalian, di sini ada dua hal. Yang pertama, inti ajaran Islam. Yang kedua, cakupan ajaran Islam. Atau cakupan kebaikan. Yang diajarkan dalam Islam, atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, Syekh menjelaskan, inti ajaran Islam, inti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu adalah hak Allah yang paling tinggi. Karena itu adalah pondasi seluruh amalan. Kalau kita tidak memiliki tauhid, berarti kita tidak menunaikan hak Allah. Walaupun kita memiliki amalan-amalan yang lain, tapi kita tidak memiliki pondasinya, maka semuanya itu tidak berguna. Semuanya itu tidak berguna. Tauhid adalah hak Allah. Di antaranya ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a."
hak Allah atas para hamba, mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid itu adalah pondasi amalan. Dijelaskan dalam banyak ayat bahwa kehilangan tauhid, tidak mentauhidkan Allah atau berbuat dosa syirik, menghapuskan seluruh amalan. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi paling tidak ini dua sebab mengapa tauhid adalah ajaran Islam yang paling mendasar, yang paling inti. Karena tauhid adalah hak Allah Azza wa Jalla, dan karena tauhid adalah pondasi seluruh amalan. Amalan tidak diterima tanpa tauhid. Amalan hancur tanpa tauhid. Maka inilah yang menjadi inti dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah Azza wa Jalla, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Katakan, wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, memerintahkan kepada beliau untuk mengabarkan kepada manusia apa yang diwahyukan kepada beliau. Yang diwahyukan kepada beliau kan banyak. Tetapi dalam ayat ini Allah hanya mengatakan kepada beliau, katakan, diwahyukan kepadaku sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Menunjukkan kepada kita inilah ajaran yang paling penting. Karena yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW itu sangat banyak. Tapi hanya satu ini yang Allah tekankan untuk dikabarkan kepada manusia. Lalu ayat berikutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya. Apa makna perjumpaan di sini jemaah sekalian? Maknanya adalah perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat dalam keadaan dirahmati. Dalam keadaan dirahmati. Bukan dimurkai. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah dua hal. Yang pertama, falya'mal amalan salihah. Hendaklah dia beramal soleh. Hendaklah dia beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Jadi jemaah sekalian, ini dua syarat. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Dan beramal soleh atau mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Maka yang pertama inti ajaran Islam, yang kedua semua kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Inilah yang dimaksud oleh penulis. Kata beliau, wal khairul ladzi dalla alaihi tauhidu. Kebaikan yang diajarkan Nabi SAW adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Dan semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Inti ajaran Islam adalah tauhid. Kemudian semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa itu jemaah sekalian?
semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semua amalan yang dibangun di atas dasar tauhid dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan itu kita akan mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka ini inti ajaran Islam. Mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya jemaah sekalian, ketika seorang masuk Islam, yang perlu dia ikrarkan hanyalah inti daripada ajaran Islam. Nggak harus dia ikrarkan semuanya. Nggak harus dia ucapkan semuanya. Intinya saja harus dia ucapkan. Yaitu, asyhadu an la ilaha illallah, padanya tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, padanya ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, sebelumnya jemaah sekalian, bahkan tauhid itu adalah inti ajaran seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Sembahlah Allah saja dan jauhi tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih detail tentang tagut. Baik. Jadi, ini bukan hanya inti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi juga inti ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan beribadah sesuai syariat Allah. Syariat Allah itu adalah syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Makanya jemaah sekalian, seluruh para nabi dan rasul itu sebenarnya juga disebut kaum muslimin, orang-orang Islam. Dan itulah sebabnya hanya umat Islam yang layak mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam dan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi nggak berhak lagi sekarang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani tidak berhak mengaku pengikut Yesus. Karena mereka telah merubah ajaran Yesus. Yesus mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia menyembah hanya kepada Allah. Yesus tidak pernah mengajak mereka menyembah hanya kepadanya. Atau menyembah dia dan Allah bersamaan. Tidak. Allah sebutkan dakwah yang diserukan oleh Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Ya Bani Israel abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Baik. Kemudian kata Syekh, wasyarrul ladzi hadzara minhu asyirku. Dan keburukan yang beliau larang darinya adalah syirik. Wa jami'u may yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Dan semua yang Allah benci dan Allah tidak sukai. Inilah jemaah sekalian juga termasuk inti ajaran Islam, yaitu larangan keras terhadap semua bentuk kesyirikan dan kekufuran, dan melarang semua yang tidak Allah sukai dan Allah benci, yaitu semua perbuatan dosa. Ini inti ajaran Islam, inti ajaran Rasulullah SAW. Makanya jemaah sekalian, ibadah itu memiliki dua bagian, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu juga, orang yang menjauhi larangan, dia harus berniat. Dia menjauhi larangan itu karena Allah Azza wa Jalla. Karena menjauhi larangan, itu juga amalan. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Jadi, kalau seseorang menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berniat untuk taat kepada Allah, maka itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Iya. Walaupun bisa saja itu bukan
dosa juga. Itu bukan dosa. Ketika dia meninggalkan sesuatu, dia tidak berniat karena Allah Azza wa Jalla. Hanya karena tidak terpikirkan olehnya. Maka bukan dosa baginya. Tapi bisa menjadi dosa. Kapan menjadi dosa? Ketika dia meninggalkan sesuatu, bukan karena dia tidak ingin meninggalkan. Cuma karena dia tidak mampu melakukannya. Maka dia mendapatkan dosa. Dia sudah niat kuat untuk melakukannya, tapi nggak mampu. Malah dapat dosa. Ya. Jadi orang yang meninggalkan larangan itu ada 3 macam. Contohnya orang yang tidak minum khamar. Yang pertama, dia tidak minum khamar dan dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia tinggalkan khamar, dia niatkan karena Allah. Yang kedua, dia tidak minum khamar, dia tinggalkan khamar, tapi dia nggak dapat pahala, juga nggak dapat dosa. Contohnya gimana? Dia nggak terpikirkan untuk minum khamar. Maka dia nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Yang ketiga, dia tinggalkan khamar, tapi dia dapat dosa juga. Bukan dapat pahala. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia sudah berusaha mencari khamar, tapi di warung-warung, di kios-kios semuanya habis misalkan. Atau dia nggak bisa minum lagi karena tertimpa satu penyakit. Padahal dia pingin sekali minum. Maka yang seperti ini mendapatkan dosa. Yaitu niat yang kuat sekali untuk minum khamar. Atau untuk berbuat dosa. Yang tidak berdosa kalau niat itu baru berupa lintasan hati. Atau lintasan pikiran. Kemudian segera dia tepis. Tapi kalau sudah niat yang kuat untuk melakukannya, hanya saja dia belum sanggup melakukannya, atau terhalang untuk melakukannya, dengan sebab itu dia telah mendapatkan dosa. Baik. Jadi jemaah sekalian, ibadah itu mencakup menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui apa yang dilarang oleh Islam. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh menjelaskan, larangan terbesar adalah syirik. Inilah dosa terbesar, dosa yang paling Allah murkai. Yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Dosa yang menghapuskan seluruh amalan, bahkan membatalkan keimanan, menyebabkan pelakunya murtad, kafir, keluar dari Islam. Dan dosa yang mengekalkan pelakunya di neraka. Inilah yang disebut dengan dosa kesyirikan ataupun kekafiran. Kemudian yang kedua, dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Maka ini terbagi lagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil. Maka semua perbuatan dosa itu tercakup pada ucapan Syekh, wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua yang tidak Allah sukai dan Allah benci. Semua yang Allah benci dan tidak Allah sukai, yaitu semua perbuatan dosa. Iya. Makanya jemaah sekalian, seorang muslim itu membenci perbuatan dosa. Bukan sekedar harus meninggalkan perbuatan dosa. Tapi dia juga harus benci perbuatan dosa. Dia tidak boleh menyukai perbuatan dosa. Bahkan andai dia terjerumus dalam perbuatan dosa sekalipun, tetap dia harus membenci perbuatan dosa itu. Ini sifat seorang muslim. Dan itu yang disebut benci karena Allah Azza wa Jalla. Yaitu membenci apa yang Allah benci. Iya. Mungkin saja ada seorang muslim terjerumus dalam dosa riba. Tapi jangan sampai hatinya mencintai riba. Hatinya harus tetap membenci riba itu. Dan itu bisa menjadi modal utama dia untuk bertobat. Kalau hatinya sudah senang, sudah cinta, sulit dia untuk bertobat. Ya. Maka ini sifat seorang muslim harus membenci apa yang Allah benci. Semua perbuatan dosa. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, seorang muslim itu juga tidak akan pernah meremehkan dosa, walaupun dosa kecil. Dosa kecil ada dalam syariat. Tapi seorang muslim
tidak pernah meremehkan dosa. Kenapa jamaah sekalian? Karena meremehkan dosa sama saja dengan meremehkan Allah secara tidak langsung. Sebab dosa itu dilakukan kepada Allah. Makanya ulama salaf dahulu mengatakan, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dosa kecil sekalipun, ketika seseorang menganggap enteng, menganggap itu remeh, maka saat itu berubah menjadi dosa besar. Ini yang perlu kita ingat. Dosa kecil, kalau dipandang remeh, kalau dipandang enteng, maka saat itu berubah hukumnya menjadi dosa besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu sama saja dia secara tidak langsung meremehkan Allah dan meremehkan syariat Allah yang melarang perbuatan dosa itu. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Yakhafu an yaqa'a alaih." Sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya bagaikan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut gunung itu runtuh dan menimpahnya. Runtuh dan menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha ay biyadihi famarra anhu. Seorang pendosa, seorang fajir, orang kafir itu melihat dosa-dosanya hanya bagaikan seekor lalat yang lewat depan hidungnya. Cukup dia gerakkan tangannya, lalat itu pun pergi darinya. Ini jemaah sekalian, perbedaan orang mukmin, orang bertakwa, dan pendosa atau orang kafir dalam memandang perbuatan dosa. Baik, jadi inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Semua yang Allah benci dan Allah tidak sukai, yang paling dilarang adalah perbuatan dosa kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Syekh menjelaskan, ba'athahullahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain. Dan Allah mewajibkan taat kepada Rasul atas seluruh makhluk al-jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Jadi jemaah sekalian, seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia yang hidup setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul sampai hari kiamat wajib meneladani beliau. Wajib masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak mau masuk agama Islam, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Bahkan walau dia termasuk orang yang beriman kepada para nabi terdahulu, sebenarnya mereka disebut muslim juga. Kalau dia betul-betul beriman kepada Nabi Musa alaihi salam misalkan, beribadah kepada Allah dan menjalankan syariat Nabi Musa alaihi salam. Kalau dia betul-betul beriman kepada Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan syariat beliau, maka dia muslim, dia mukmin. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, mereka harus masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak boleh lagi mengamalkan syariat para nabi terdahulu. Harus menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Allah telah menghapuskan ajaran-ajaran para nabi terdahulu dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang bertentangan dengan ajaran beliau itu sudah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga jemaah sekalian, para nabi dan rasul seluruhnya sebelum kedatangan Nabi SAW telah berpesan kepada umat mereka untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga itulah sebabnya tadi kita katakan pengikut Nabi Musa sebenarnya bukan Yahudi tapi umat Islam.
pengikut Yesus sebenarnya bukan Nasrani, tapi umat Islam. Kenapa? Pertama, hanya umat Islam yang mengamalkan ajaran inti Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan syariat yang Allah turunkan. Yang kedua, hanya umat Islam yang menjalankan wasiat Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu wasiat untuk beriman kepada Nabi akhir zaman. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa orang-orang Yahudi sudah berkumpul di kota Madinah, banyak di kota Madinah dan sekitarnya sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke sana. Kenapa? Karena mereka sudah dipesankan dalam Taurat, dipesankan oleh Nabi Musa alaihissalam juga, agar beriman kepada Nabi akhir zaman dan beliau akan berhijrah ke kota Madinah. Tapi subhanallah, sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, kata orang-orang Yahudi, bukan dia yang kami tunggu. Padahal Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau sebagai nabi yang mereka tunggu, seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Orang-orang Nasrani juga begitu. Sudah dipesankan oleh Nabi Isa alaihissalam, akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Ini nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu, para pendeta tahu. Makanya para pendeta terpecah menjadi dua. Sebagian beriman, sebagian tetap pada ajaran yang dahulu. Iya. Jadi hanya Islam, hanya umat Islam yang mengamalkan ajaran Taurat dan Injil, ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa untuk beriman kepada Nabi akhir zaman. Iya. Maka jemaah sekalian, andai dia beriman kepada Nabi dan Rasul terdahulu, kemudian diutus Nabi SAW, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka statusnya bukan lagi orang beriman. Batal Islamnya, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Apalagi kalau dia memang sudah nggak beriman dengan para Nabi dan Rasul terdahulu. Iya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin. Sejak beliau diutus sampai akhir zaman, manusia dan jin harus beriman kepada beliau. Dalilnya sangat banyak, di antaranya surat Al-A'raf ayat 158. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan, sampaikan kepada manusia, wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat 158. Maka jemaah sekalian, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sisi keimanan kepada beliau yang harus kita imani, yang harus kita yakini adalah mengimani beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Mengimani seluruh manusia di seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Arab. Di setiap zaman, bukan hanya zaman beliau, tapi sampai hari kiamat, harus tunduk kepada syariat beliau. Harus masuk Islam. Yang tidak masuk Islam dihukumi sebagai orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Karena dia tidak taat kepada Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, yang memberi dia makan, yang memberi dia rezeki, yang mengatur seluruh makhluk, yang menguasai seluruh makhluk, yang memberikan kebaikan dan kenikmatan semuanya pada dirinya. Dialah yang mewajibkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, Islam itu satu. Nggak bisa dibeda-bedakan Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Eropa, Islam Amerika, dan lain-lain. Sama. Harus satu. Nggak boleh beda. Karena nabinya satu, agamanya satu, kitabnya satu. Nggak beda. Nggak boleh beda. Nggak ada versi-versi sendiri. Tidak boleh.
Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ada seorang muslim yang berkeyakinan, ya, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi prinsip ini, maka itu membatalkan Islamnya. Walaupun dia yakin Allah yang berhak disembah, dia punya tauhid. Dia juga meyakini kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi prinsip keyakinan ini dia selisihi, yaitu keyakinan bahwa Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, maka dapat membatalkan Islamnya. Contohnya gimana? Kalau ada seorang yang mengatakan sebagian, walaupun bukan seluruhnya, dia katakan sebagian saja, ajaran Nabi Muhammad SAW hanya cocok untuk bangsa Arab, nggak cocok untuk orang di Nusantara misalkan. Maka dia pun menyebut di Arab tuh Islam Arab, di sini Islam Nusantara. Nggak cocok. Sebagian, apalagi kalau dia katakan semuanya. Dia katakan sebagian saja. Ajaran Islam itu hanya cocok di Arab saja. Nggak cocok di sini. Maka Islamnya batal. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan prinsip ini. Dengan ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 158. Allah menegaskan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Atau dia mengatakan sebagian ajaran Islam hanya cocok di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak cocok lagi saat ini. Harus direvisi. Seperti yang diyakini oleh orang-orang liberal. Bahkan kata mereka nggak cocok lagi, zina itu haram. Oleh karena itu kemarin heboh ada disertasi menghalalkan zina. Itu karena keyakinan mereka, ajaran Islam perlu direvisi, sudah nggak cocok lagi, na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Islamnya batal, orang seperti ini. Menolak salah satu ajaran Islam dengan alasan nggak cocok lagi zaman sekarang, hanya cocok di zaman Nabi SAW. Itu membatalkan keislaman. Contoh lain jemaah sekalian, yang menyelisihi prinsip ini, yang membatalkan keislaman, orang yang meyakini agama itu dibagi dua, syariat dan hakikat. Atau dibagi empat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Siapa mereka? Sebagian orang-orang sufi, tarekat, tasawuf. Enggak semuanya, sebagiannya. Lalu kata mereka, kalau sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, maka dia sudah menjadi wali. Dia sudah menjadi wali. Sehingga dia terlepas dari syariat. Dia tidak wajib lagi menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena kata mereka dia sudah tingkatan tinggi. Bukan lagi tingkatan syariat. Sudah tingkatan hakikat. Tingkatan wali menurut mereka lebih tinggi dari tingkatan Nabi. Na'udzubillah. Maka itu membatalkan keislaman. Karena sama saja dia mendustakan ayat ini. Baik. Jadi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia sejak Nabi SAW diutus sampai hari kiamat dimanapun mereka berada. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah sempurnakan agama ini. Karena dijadikan sebagai agama terakhir untuk seluruh umat manusia. Dan Nabi terakhir adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah sempurnakan. Kata Syekh, wa akmalallahu bihid dina. Allah sempurnakan agama ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah perintahkan untuk mengajarkan semua kebaikan dan melarang semua keburukan. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah. Kapan hari itu jemaah sekalian? Hari itu adalah hari Jumat. Di sore hari di Haji Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji terakhir beliau, tidak lama lagi beliau wafat setelah itu. Di hari Arafah, hari Jumat, hari yang mulia, bertepatan dengan hari yang paling mulia Arafah. Di sore hari waktu terbaik untuk berdoa di hari Jumat. Bertepatan dengan hari Arafah. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini
menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sampai-sampai orang Yahudi di masa Nabi SAW mengatakan kepada Umar, andai ayat ini turun kepada kami, akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Karena tidak pernah diturunkan ayat seperti ini terhadap orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Sehingga mereka memandang ini kenikmatan besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Nanti insya Allah akan saya sebutkan juga perkataan orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang menunjukkan orang Yahudi tahu Islam sempurna. Maka aneh kalau ada orang mengaku Muslim tidak mengerti kesempurnaan agama Islam. Nanti akan kita sebutkan insya Allah hadisnya. Kita selesaikan dulu ayat ini. Kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sempurna sudah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak mengatur urusan dunia, urusan negara, urusan ekonomi, politik, hukum, undang-undang, peperangan, dan lain sebagainya, berarti dia mengingkari kesempurnaan Islam. Berarti dia mengingkari ayat ini. Dia mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi hati-hati, ini termasuk pembatal keislaman. Makanya jemaah sekalian, ulama juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Sekularisme, paham sekuler adalah kekufuran. Paham sekuler adalah kekufuran. Apa paham sekuler itu? Menurut mereka agama tidak boleh turut campur urusan negara. Bahkan tidak boleh turut campur semua urusan dunia. Agama hanya mengatur urusan akhirat. Urusan menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka pikir menyembah Allah hanya di rumah ibadah saja. Tapi bagi umat Islam menyembah Allah di seluruh sisi kehidupan. Di seluruh sektor kehidupan. Karena seluruh sisi kehidupan diatur dalam Islam. Baik dalam berkeluarga, atau yang paling kecil pribadi sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, negara, hubungan internasional, semuanya lengkap diatur dalam Islam dengan aturan-aturan yang terbaik, lengkap dan sempurna. Hanya sayangnya kita umat Islam yang tidak tahu. Kenapa nggak belajar? Maka kita harus berusaha belajar dan terus belajar. Karena Islam sempurna, mencakup semua sisi kehidupan kita. Ada dalam Islam dengan aturan yang terbaik. Iya. Maka Islam sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Apapun yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan, dan kebahagiaan, urusan dunia maupun akhirat diatur dalam Islam. Diatur di dalam agama Islam. Tapi sekali lagi, kitanya yang belum tahu karena kita nggak mau belajar. Kita lebih senang belajar teori-teori politik, teori ekonomi yang berasal dari kepala-kepala orang kafir. Bahkan kita bangga-banggakan itu, na'udzubillah. Iya. Kemudian kata Allah, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan kepada kalian nikmatku. Maksudnya nikmat apa jemaah sekalian? Nikmat Islam. Allah cukupkan bagi kita. Apa maknanya Allah cukupkan? Apa maknanya Allah cukupkan? Kita tidak perlu yang lain selain Islam. Untuk urusan dunia kita, urusan negara, urusan bangsa, urusan pemerintahan, urusan hukum, maupun urusan ibadah terutama. Kita nggak perlu yang lain. Cukup bagi kita Islam. Karena Allah telah cukupkan bagi kita. Tapi sekali lagi, kitanya yang tidak tahu, kitanya yang tidak belajar. Iya. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Artinya jemaah sekalian, kalau kita mengambil dari selain Islam, maka Allah tidak ridhoi. Apalagi kalau kita beragama dengan selain Islam, maka Allah tidak ridhoi. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah tegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Juga Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Walhamdulillah jamaah sekalian, inilah inti ajaran Nabi SAW
dan penjelasan tentang kesempurnaannya secara global yang bisa kita pelajari sebagai penutup, sebagaimana tadi saya katakan, orang-orang Yahudi tahu kesempurnaan ajaran Islam. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang-orang Yahudi berkata kepada beliau, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ati." Sungguh, kata orang-orang Yahudi, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka tidak bersalawat, kita yang bersalawat, telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat. Perhatikan jemaah sekalian. Orang Yahudi paham Islam telah mengajarkan segala sesuatu sempurna. Aneh kalau kita umat Islam yang tidak mengerti kesempurnaan Islam. Orang Yahudi paham sampai cara buang hajat diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cara bernegara, berbangsa, hubungan internasional, dan terlebih lagi tata cara ibadah kepada Allah. Tentu sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran betapa tercelanya bid'ah itu. Karena orang yang berbuat bid'ah dalam agama secara tidak langsung dia mengatakan agama belum sempurna, makanya perlu dia tambah. Kalau dia yakin agama sudah sempurna, kenapa dia tambah-tambahi? Inilah yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kata beliau, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, lalu dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Kenapa begitu? Li'anna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Apa artinya Allah sempurnakan? Berarti Allah sudah ajarkan semua kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal beliau teruskan kepada umat. Kalau ternyata masih ada ajaran atau kebaikan yang belum beliau ajarkan, berarti beliau tidak amanah. Itulah secara tidak langsung yang ingin dikatakan oleh orang yang berbuat bid'ah. Mereka ingin mengatakan, wahai Rasul, ini masih ada kebaikan yang belum engkau ajarkan. Bid'ah belum engkau ajarkan, tapi baik. Ternyata masih ada kebaikan yang belum engkau ajarkan. Secara tidak langsung mereka menuduh Rasulullah SAW tidak menunaikan tugas beliau untuk mengajarkan semua kebaikan. Na'udzubillah. Dan juga secara tidak langsung mereka menuduh agama Islam belum sempurna, makanya perlu mereka tambah. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup bukan bagian ajaran agama, pada hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Baik. Kemudian jemaah sekalian, apa jawaban Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada orang Yahudi tadi? Kata beliau dengan penuh kebanggaan, ajal, tentu saja. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah. Kemudian beliau berikan contoh. Dalam hal buang hajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat li ghaitin au baulin, untuk buang air besar atau ketika buang air besar dan ketika buang air kecil. Au an nastanja bil yamin au an nastanja bi aqall min thalathati ahjarin. Begitu pula beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita istinja, membersihkan kemaluan dengan tangan kanan setelah buang hajat. Juga beliau melarang kita istinja dengan kurang dari 3 buah batu. Karena umumnya kalau kita beristinja dengan batu atau zaman sekarang dengan tisu, minimal 3 yang bersih. Umumnya seperti itu. Au an nastanja bi raji'in au bi admin. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita beristinja dengan menggunakan kotoran atau tulang hewan yang sudah mengering. Jadi ini contoh, sedikit contoh saja dari banyaknya
ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita adab kesehatan dan kebersihan ketika buang hajat. Diajarkan secara detail oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ajaran-ajaran yang lebih besar daripada itu, yang lebih penting daripada itu, lalu tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah, jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pembahasan kitab ini satu pertemuan lagi selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan, tafadhol melalui Zoom. Nah, Ustaz, syukran Ustaz, alhamdulillah sangat menarik sekali hari ini Ustaz. Dan mohon maaf nanti kalau pertanyaannya agak banyak yang lumayan banyak begitu Ustaz sebelumnya, mohon maaf. Saya mungkin sedikit sebelum ditayangkan pertanyaan dari saya dulu sebentar Ustaz, bahwa selama ini kan sudah memang keluar sedikit dari materi Ustaz, ini penasaran soalnya Ustaz. Jadi kemarin tuh kan Jumat itu sebenarnya kita udah ada jarak gitu ya Ustaz, tapi oleh sang pengkhotbahnya malah disuruh mendekat gitu, jadi tidak ada jarak sama sekali. Nah, ini gimana ya Ustaz, sebaiknya diikuti apa sementara kita masih agak khawatir gitu Ustaz? Baik, jadi pertanyaannya, ketika sholat Jumat, khatib atau imam menyuruh untuk merapatkan saf. Padahal seharusnya menjauh mengingat kondisi seperti ini. Maka jemaah sekalian, apa yang diperintahkan oleh imam itu tidak harus ditaati. Tidak harus ditaati. Kenapa? Pertama, ini menyelisihi syariat. Kenapa menyelisihi syariat? Karena syariat menyuruh kita untuk menjauhi bahaya dan tidak menimpakan bahaya kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, tidak boleh pula saling menimpakan bahaya. Ini bahaya besar. Kita mendekat kepada saudara kita di musim wabah seperti ini, maka dua kemungkinan, kita yang tertimpa bahaya atau kita membahayakan dia tanpa kita sadari. Dan kemudian kita mungkin pulang membawa bahaya ke rumah. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Jangan sampai kita ke masjid bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa, membahayakan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga menyelisihi ketetapan pemerintah. Ketetapan pemerintah yang bersesuaian dengan syariat. Dan menyelisihi fatwa mayoritas kibaril ulama, ulama-ulama besar ahli sunnah di masa ini. Kita tidak mengenal mayoritas ulama-ulama ahli sunnah di masa ini, ulama-ulama besar, kecuali memiliki fatwa yang sama. Di masa-masa ini, hendaklah membuat saf, mengambil jarak. Ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah, yaitu komite fatwa. Kumpulan, bukan satu dua orang ulama. Kumpulan ulama besar yang tergabung dalam komite fatwa yang berkedudukan di negeri Al-Haramain, negeri pusat kaum muslimin. Ini yang mereka fatwakan. Ini boleh karena urusannya darurat. Kita membuat jarak dalam saf, dan itu bukan bid'ah. Orang yang mengatakan itu bid'ah atau menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tahu cara pendalilan mereka. Dia terlalu terburu-buru. Dia menyelisihi pemahaman ulama-ulama besar di abad ini. Iya. Jadi, tidak sepatutnya menaati apa yang dikatakan oleh imam tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan yang lain. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Ustaz. Ustaz, Anda senang sekali membaca dan mengikuti kajian. Kita ke nomor 1, maaf tadi Ustaz, nomor 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya usaha kos-kosan kamar untuk mahasiswa. Ada penyewa yang sudah tanda tangan kontrak selama 1 tahun dan membayar penuh uang sewa di muka sesuai perjanjian. Karena wabah corona ini, kuliah dijalankan online.
dan para mahasiswa pada pulang ke kota asalnya. Jadi kamar kos hanya sempat dipakai 2 bulan pertama saja, selebihnya kosong hingga saat ini. Bagaimana secara syariat Ustaz? Apakah saya berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang sewa kamar yang tidak digunakan bila melihat pada kontrak itu sudah menjadi hak milik saya? Karena bukan saya yang membatalkan atau bukan saya yang menyuruh pergi dengan alasan pribadi, hanya saja saya khawatir bila jadi seperti zolim. Mohon nasihatnya. Saya belum tahu jawabannya. Tapi hanya sekedar saran saja, nasihat saja untuk berbuat baik kepada penyewa itu. Untuk berbuat baik kepadanya. Yaitu mengembalikan uang sewanya yang tersisa. Apalagi kalau kita dalam kondisi masih berkecukupan. Tidak kekurangan. Walaupun tidak kaya raya tapi enggak kekurangan. Masih cukup. Kita menolong saudara kita di masa-masa seperti ini, maka ini sebab terbesar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tapi apakah kalau kita tidak mengembalikan itu adalah hak kita? Wallahu alam, saya belum tahu jawabannya. Mungkin nanti kita cari fatwa para ulama. Wallahu alam. Silakan yang lain. Ya, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Bismillah, Ustaz. Ketika sholat berjamaah, pada saat sujud sedang membaca doa, lalu imam sudah bangkit dari sujud. Apakah doa itu dibiarkan terputus, terhenti begitu saja? Lalu bagaimana dengan makna doa yang terputus tersebut? Kalau doanya masih panjang, maka harus mengikuti imam, harus bangkit. Kecuali tinggal sedikit, diselesaikan sedikit, lalu mengikuti imam, maka tidak mengapa terlambat sedikit. Ya. Tapi kalau rasanya masih panjang, maka tidak mengapa diputus untuk mengikuti imam. Karena Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi nggak boleh. Imam sudah bangkit, lalu kita masih berlama-lama sujud untuk memperbanyak doa. Dan solusinya kita bisa memanfaatkan sholat sunnah kita. Kita mau berapa lama pun tidak masalah. Iya, wallahu alam. Silakan. Silakan, akhi. Masih ada yang lain? Ya, baik. Nah, ada Ustaz. Ya. Maaf, Ustaz. Nomor 3 Ustaz ini. Ustaz, Ana senang sekali membaca dan mengikuti kajian mengenai sirah Nabi, termasuk juga kisah-kisah para sahabat yang sering membuat Ana terkagum-kagum. Terkadang Ana sering tidak bisa menahan emosi dan ikut menangis membayangkan betapa mulia dan sabarnya mereka menghadapi ujian yang berat. Sampai rasanya Ana ingin sekali berada di masa itu hingga bisa mengenal dan bertemu dengan beliau-beliau radhiyallahu anhu tersebut. Adakah doa khusus yang bisa dimintakan agar kita benar-benar bisa dipertemukan dan dikumpulkan dengan Nabi dan para sahabat-sahabatnya? Yang paling utama, agar kita bisa dibangkitkan bersama para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam adalah kita meneladani mereka dan mencintai mereka. Kita meneladani mereka dan mencintai mereka. Sebagaimana kata Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi, 4 golongan. Kita akan dibangkitkan bersama mereka. Apabila kita beriman dan beramal soleh. Para nabi,
syuhada, siddiqin, syuhada, dan salihin. Pertama para nabi. Kemudian siddiqin, syuhada, dan salihin. Ini semua sifat-sifat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiqin artinya yang benar-benar mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemimpin siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian syuhada, para syuhada. Para syuhada yang terbaik adalah para sahabat. Kemudian salihin, orang-orang soleh. Siapa itu orang soleh? Orang-orang yang beramal berdasarkan tauhid dan ittiba, ikhlas dan ittiba para sahabat yang terbaik. Jadi ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Iya. Oleh karena itu doa-doa yang terbaik adalah doa-doa memohon hidayah dan doa-doa memohon istiqamah. Doa-doa memohon hidayah dan doa-doa memohon istiqamah. Itulah doa-doa yang terbaik. Maka dengan itu insya Allah kita akan bersama para nabi dan rasul dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau bersabda, innaka la tad anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Apa maksud hadis ini? Maksudnya kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Sehingga kalau kita mencintai para nabi dan rasul, mencintai para sahabat dan orang-orang soleh, insya Allah Ta'ala kita akan bersama mereka. Tapi kalau kita mencintai na'udzubillah orang-orang kafir, orang-orang fasik, para pelaku dosa, maka kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Baik, ini kunci utamanya. Wallahu a'lam. Silakan ada yang lain. Lanjut. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam kebaikan. Amin. Izinkan saya bertanya mengenai ikhtiar dan doa. Saat memanjatkan doa kepada Allah meminta suatu hajat untuk dikabulkan, dalam hal ini saya tetap harus ikhtiar mewujudkan hajat tersebut ya sebatas kemampuan. Setelahnya saya akan berserah diri kepada Allah sebagai akhir perwujudan. Seberapa besar ikhtiar dan doa dapat mempengaruhi takdir yang telah Allah tetapkan? Baik. Jemaah sekalian, takdir Allah Azza wa Jalla tidak ada perubahan padanya. Sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, tidak ada perubahan. Akan tetapi, kita tetap diperintahkan untuk berdoa dan berusaha. Dan kita jangan terlalu memikirkan hasil. Hasil itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita yakini, Allah Azza wa Jalla itu adalah memiliki sifat yang maha adil. Dan Allah pun telah berjanji, orang yang berdoa dengan sebenar-benarnya doa pasti akan dikabulkan. Dan orang yang berusaha pasti akan ditolong. Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku mengabulkan doamu. Juga Allah berfirman, Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, berprasangka baik kepada Allah. Jika dalam urusan dunia kita tidak bisa menggapainya, maka hendaklah kita tetap prasangka baik kepada Allah. Kita katakan misalkan dalam diri kita, bisa jadi Allah tidak mengabulkan keinginan duniawiku karena Allah Maha mengetahui. Itu akan membahayakan aku. Kalau aku bisa menggapai keinginan duniawiku tersebut, maka Allah palingkan kita dari keburukan. Iya. Jadi seperti itu jemaah sekalian, kita memandang kehidupan dunia ini. Begitu pula, yang sangat penting bagi kita, hendaklah kita pandang kenikmatan dunia ini rendah, kecil, sepele.
Jangan kita pandang kalau seseorang diberikan harta kekayaan berarti dia ditolong oleh Allah, berarti dia dimuliakan. Belum tentu. Faktanya orang-orang kafir pun diberikan berbagai macam kenikmatan dunia. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, hidup dalam keadaan tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan harta beliau. Beliau hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Walaupun tidak melarat juga. Tapi beliau tidak hidup dalam keadaan harta yang melimpah, tidak. Bahkan beliau pernah selama 3 bulan, keluarganya hanya makan air dan kurma. Subhanallah. 3 bulan jemaah sekalian. Tidak ada api nampak, tidak ada asap. Tidak memasak makanan sedikit pun di rumah Nabi SAW. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Jadi, jangan kita anggap itu hal yang besar. Kalau diberikan nikmat dunia. Maka seperti itu kita memandang dunia ini. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah. Dunia ini hina, sepele. Maka Allah berikan kepada orang-orang kafir. Baik. Ada pertanyaan lain, silakan. Ustaz, ini pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, seorang teman men-share sebuah artikel di sosmed kepada saya dan beberapa teman muslimah. Intinya tentang kisah seorang wanita yang selama ini ngaji salaf dan sekarang mengaku lega dan happy setelah ia membaca buku karya QS. Lalu ia memutuskan melepas hijabnya. Entah apa motivasi teman men-share tulisan itu. Ironisnya, komen-komen yang masuk kebanyakan mendukung keputusan si wanita penulis tersebut. Jujur saya nyesek bacanya, saya berniat untuk memberi komen sebelum meng-unfriend teman yang men-share artikel tersebut. Saya rencana mau tulis seperti ini. Ini kisah yang baik untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua, bahwa hidayah Allah itu mahal dan butuh pengorbanan serta kesungguhan. Seseorang yang ngaji bertahun-tahun tanpa kesungguhan dan keikhlasan tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah, sehingga akan sulit baginya menerima ilmu apalagi mengamalkannya. Mari kita doakan saja semoga Allah masih berkenan memberi hidayahnya kepada penulis tersebut. Mengenai ini bagaimana saran dari Ustadz? Baik. Buku siapa yang dia baca tadi? QS ini sepertinya, maaf ini Quraisy Shihab mungkin seperti QS itu. Iya. Ya itulah bahaya membaca buku-buku yang menyimpang. Ya, terpengaruh pemahaman yang menyimpang. Walaupun tadinya dia sudah mendapatkan hidayah. Ini pelajaran di antara pelajaran yang bisa kita petik. Sebab orang yang menyimpang itu adalah dia datang bermajelis kepada seorang guru yang pemahamannya menyimpang, atau membaca bukunya, atau membaca medsosnya di zaman sekarang, atau membuka YouTube-nya. Ini di antara sebabnya. Iya. Dan jemaah sekalian, ini kita harus ambil pelajaran. Dan ini bukan hal yang baru. Terjadi sejak dahulu. Makanya, para ulama dahulu melarang keras kita mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar ahli sunnah yang masyhur. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Man sami'a bibid'atin la yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, mendengarkan satu ajaran sesat, jangan dia sampaikan ke teman duduknya. Walaupun dia ahlus sunnah, tapi dia dengarkan satu syubhat, satu ajaran sesat, jangan dia sampaikan kepada orang lain. Kenapa? Jangan sampai ajaran itu dia masukkan di dalam hati mereka. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah memberi komentar terhadap ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immatis salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah.
kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras tentang ini, yaitu jangan kita mengambil ilmu dari orang yang menyimpang, orang yang sesat. Kenapa? Karena hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Imam besar tabi'in yang mulia, Tawus rahimahullah, ketika ada seorang pengikut ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, lewat di depannya, dan dia bersama anaknya, maka langsung dia tutup telinganya, dan dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, tutup telingamu, jangan dengar satu pun ucapannya. Karena saking takutnya mereka tersesat. Itu jamaah sekalian ulama salaf. Orang-orang yang berilmu tapi takut. Tapi kita hari ini menganggap remeh hal tersebut, maka na'udzubillah, itulah sebabnya banyak orang tersesat. Iya. Jadi jamaah sekalian, jangan dekati kesesatan. Jangan dekati kesesatan itu agar kita tidak tersesat. Iya. Ini contoh. Gara-gara membaca buku orang yang menyimpang, orang yang tersesat, dia kena syubhat sampai meninggalkan kewajiban yang seluruh ulama Islam tidak ada perbedaan pendapat. Hijab bagi wanita muslimah, jilbab itu wajib. Jangankan jilbab jamaah sekalian. Cadar, ulama Islam seluruhnya sepakat hukumnya wajib dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan. Pertama, jika dikhawatirkan ada fitnah. Yang kedua, jika ada syahwat. Ini cadar, bukan hijab secara keseluruhan. Ulama seluruh mazhab sepakat wajib dalam dua keadaan ini. Hanya saja mereka beda pendapat. Selain dua keadaan ini, hukumnya wajib atau sunnah. Tapi hijab, jilbab, secara keseluruhan, itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Wajib hukumnya. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ayatnya jelas kok. Apa yang meragukan dari ayat ini? Apa yang tidak jelas dari ayat ini? Kata Allah, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan para istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dan ayat ini juga sekaligus menjelaskan kriteria jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh aurat. Itu namanya jilbab. Bukan sekedar menutupi bagian atas bawah terbuka, tidak. Jadi ayatnya jelas, hadisnya sangat banyak, dan ulama sampai kata sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Jemaah sekalian, betapa banyak masalah fikih ulama beda pendapat. Tapi dalam kewajiban jilbab, ulama nggak beda pendapat. Sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Yang ulama beda pendapat itu hanya cadar selain dalam dua kondisi tadi. Tidak ada fitnah, tidak ada syahwat. Kalau ada fitnah dan ada syahwat, ulama sepakat, wajib dia bercadar. Seorang wanita muslimah. Dari seluruh mazhab, silakan buka buku fikih manapun. Kecuali di zaman ini, ketika muncul fikih liberal, orang-orang yang menolak syariat, orang-orang yang berpaham kufur, barulah muncul pemahaman jilbab tidak wajib. Ya, ditambah lagi dengan pengaruh Syiah dan seterusnya. Baik. Adapun yang ditanyakan tadi, yang ingin disampaikan kepada wanita tersebut, maka itu hal yang baik, perlu disampaikan, perlu dibantah di Facebooknya tersebut. Dan jangan berteman dengannya kalau masih menyimpang seperti itu. Karena kita harus menjaga hati kita, menjaga diri kita, jangan sampai ikut menyimpang. Wallahu a'lam. Baik, silakan ada pertanyaan lain. Baik Ustaz, ya, sebelumnya mungkin saya mau ke jemaah dulu Ustaz. Mohon maaf kepada para jemaah apabila nanti pertanyaannya tidak bisa ditayangkan semua gitu Ustaz, dan mohon maaf juga kepada mungkin ya kalau memang pertanyaannya banyak Ustaz. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 6 Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Laki-laki berjenggot, apakah pahalanya dia menjalankan sunnah dihitung selama waktu jenggot tersebut ada padanya,
selama ada jenggotnya maka selama itu pula pahala sunnah dia dapatkan. Apakah demikian Ustaz? Apakah memakai inai atau pacar kuku sunnah juga bagi wanita? Baik. Jawabannya, jadi pertanyaannya tadi, apakah seseorang yang mengamalkan sunnah seperti berjenggot, laki-laki berjenggot, selama dia berjenggot terus dicatat pahala? Jawabannya ya, terus dicatat pahala. Maka dari itu, keyakinan-keyakinan tentang Allah, akidah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, semua yang harus diyakini, itu juga selama ada di hati kita, kita terus mendapatkan pahala. Ini luar biasa. Ini adalah rahmat Allah, keluasan, kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa dapat pahala? Karena itu amalan. Itu amalan. Ya, amalan hati. Ini yang lebih penting untuk kita pahami dengan baik, jemaah sekalian. Kalau kita belajar akidah, walaupun tidak seperti kita belajar fikih, kalau kita belajar fikih, terlihat amalannya. Kita wudu, kita sholat, ya, kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Tapi kalau kita belajar akidah yang nggak terlihat, itu kan di hati kita. Keyakinan-keyakinan tentang tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Keyakinan tentang Rasulullah SAW. Seperti yang kita pelajari tadi, semuanya umumnya keyakinan. Meyakini beliau adalah utusan Allah. Meyakini beliau bukan sekedar utusan Allah, tapi juga utusan terakhir. Meyakini beliau utusan untuk seluruh umat manusia dan jin. Meyakini ajaran beliau wajib diamalkan sampai akhir zaman. Itu semua keyakinan. Maka selama ada keyakinan itu pada diri kita, kita tercatat mendapatkan pahala. Dan itu pahalanya lebih besar daripada amalan zohir. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya belajar akidah. Baik, sama dengan jenggot juga. Selama laki-laki itu berjenggot, dan dari awal dia berjenggot, dia niat untuk meneladani Rasulullah SAW, selama jenggotnya ada di dirinya, maka terus dia dicatat pahala Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu pula sebaliknya jemaah sekalian. Orang yang memiliki akidah menyimpang, selama akidah itu masih ada pada dirinya, berarti masih diamalkan. Maka selama itu mendapatkan dosa. Sama dengan orang yang memotong jenggot, mencukur jenggot. Maka dia mendapatkan dosa sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kita tidak mengatakan terus-menerus dia dapatkan dosa, tidak. Namun kalau pahala, terus-menerus dia dapatkan pahala. Beda dengan akidah tadi. Karena dia lakukan terus-menerus. Kalau cukur jenggot mungkin hanya sekali itu saja. Saya tidak mengatakan dosanya terus-menerus, tidak. Tapi kalau akidah, selama akidah itu buruk, akidahnya menyimpang, dan masih ada di hatinya, berarti dia masih mengamalkannya. Maka terus-menerus dia mendapatkan dosa tersebut. Iya, jadi hati-hati jemaah sekalian. Kemudian, yang kedua tadi apa ya? Memakai inai. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menukil dari Imam Nawawi menjelaskan ini termasuk yang dianjurkan bagi wanita menggunakan inai bagi wanita. Tapi pendapat sebagian ulama itu khusus bagi wanita yang sudah menikah, untuk berhias bagi suaminya. Jadi menggunakan inai, menggunakan daun pacar untuk berhias bagi wanita, khusus yang sudah menikah, dia berhias untuk suaminya. Kalau dia belum menikah, mau berhias untuk siapa? Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, perhiasan kaum wanita itu hanya khusus bagi suaminya saja, dan boleh terlihat dalam batas tertentu oleh mahramnya. Wallahu alam. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Masih ada Ustaz. Nomor 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam kajian saya mendengar seorang ustaz mengatakan bahwa agar bisa mendapatkan manfaat yang benar dan dapat keberkahan dalam menuntut ilmu, kita diwajibkan untuk tekun dan konsisten saat menghadiri suatu kajian. Jadi kalau belajar satu kitab ya dari satu ustaz saja, sehingga selesai kitab itu dibahas, hingga selesai dibahas maksudnya. Tidak berpindah-pindah ustaz sebelum menguasai ilmu tersebut dengan baik, kecuali untuk kitab atau bidang ilmu yang lain. Apakah itu benar, Ustaz?
Lalu kalau kajian kitab itu sudah selesai, apakah masih diperbolehkan untuk ikut kajian kitab yang sama tetapi dengan ustadz yang berbeda? Karena terkadang sudut bahasannya suka berbeda. Bagaimana yang sebaiknya? Baik, jawabannya benar insya Allah. Ketika kita mengikuti kajian kitab dari seorang guru, dari seorang ustadz misalkan, maka kita ikutilah sampai selesai bersama ustadz tersebut. Agar ilmu yang kita dapatkan itu lebih runut, lebih berurut, dan lebih sistematis. Iya. Kalau selesai itu, tidak mengapa kitab yang sama kita belajar lagi kepada guru yang lain. Tidak mengapa, boleh. Karena seringkali ada faidah-faidah yang kita dapatkan dari guru yang lain yang belum kita dapatkan dari guru kita yang sebelumnya. Iya. Itu hal yang baik. Dan ini cara belajar para ulama dahulu. Mereka mendatangi seorang guru, mereka pelajari ilmunya, lalu mereka berpindah kepada guru yang lain. Ya. Sampai selesai belajarnya. Sampai selesai belajarnya. Dan para ulama juga mengatakan, di antara keberkahan sebuah kitab yang kita pelajari adalah kita pelajari sampai selesai. Ini di antara bentuk keberkahannya. Karena para ulama itu umumnya menulis, itu ada hubungan urutan pelajaran dari awal sampai akhir kitab. Ada urutan pelajarannya. Sehingga kalau kita tidak mengikuti sebagiannya, maka kita tidak mendapatkan ilmu itu secara sempurna. Dan lebih dikhawatirkan lagi, kita akan salah memahami. Iya. Ini demikian cara para ulama belajar dari kitab per kitab. Mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, sampai tingkat tinggi. Menyelesaikan kitab per kitab. Iya. Wallahu alam. Silakan. Mungkin sudah hampir habis waktu ya. Iya, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir saja, Ustaz. Baik, silakan yang terakhir. Iya, iya. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah benar Waalaikumsalam. Rasul Muhammad itu ada dua matanya? Kemudian mohon penjelasannya. Ini yang 10 juga sekaligus saya bacakan ya Ustaz, langsung bisa diselesaikan mungkin Ustaz. Ada dua apanya? Masalah pedang Rasul yang matanya ada dua. Iya. Ya. Kemudian yang ini sekalian yang nomor 10 mungkin mengenai haid itu. Iya. Apabila sebenarnya haidnya hari ini ada dan besok tidak ada, lusa ada dan menjadi ragu bagian dari haid. Baik. Apakah ada aturannya yang benar? Ya, itu. Iya, baik. Baik. Yang pertama, saya tidak tahu jawabannya, wallahu alam. Adapun yang kedua tentang haid, maka untuk mengetahui akhir masa haid itu ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, berhenti secara total, tidak keluar lagi, kering. Ya, mohon maaf dimasukkan tisu misalkan, tidak terlihat apa-apa, kering, tidak ada basah, tidak ada warna apapun. Ya. Kalau masih basah dan berwarna keruh atau warna apapun selain putih, maka berarti masih haid. Ini yang pertama. Cara yang kedua adalah keluar cairan putih. Keluar cairan putih. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Keluarnya cairan putih. Jadi ketika dimasukkan tisu misalkan atau kapas yang muncul walaupun basah tapi warnanya sudah putih atau bening, tidak berwarna keruh sedikit pun, maka itu menunjukkan sudah suci. Iya. Jadi janganlah kita menghukumi sudah suci sampai muncul salah satu dari dua tanda ini. Iya. Mungkin di lain kesempatan kita bahas lebih detail fikih tentang haid. Sudah
adzan asar. Saya mohon maaf. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf juga. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.